Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencekalan FPI kepada Kiai Marzuki Mustamar tidak membuatnya gentar, tidak membuatnya beliau takut. Justru Kiai Marzuki Mustamar semakin menunjukkan taringnya, semakin menunjukkan keberaniannya, semakin menunjukkan apa makna kebenaran yang sesungguhnya. Kiai Marzuki dengan terang-terangan ribuan jamaah mengatakan aparat harus turun tangan. Presiden harus membuat tim untuk mengkaji sejarah supaya sejarah Indonesia tidak dibelokkan oleh Pak Alawi. Sangat tegas dan lugas dan inspirasi untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Maka sepatutnya kita semua untuk mencintai negaranya sendiri, untuk mencintai sejarahnya sendiri, untuk mengetahui yang kita miliki. Jangan sampai kita diperbudak oleh oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita diperbudak oleh oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang sangat besar. Kita lihat ceramah beliau, Kiai Marzuki Mustamar, sangat menyala, sangat memunculkan hero kita, memunculkan semangat kita sebagai anak bangsa. Kita simak bersama-sama bagaimana pesan-pesan beliau kepada kita semua. Kita ambil ilmunya, kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita simak bersama-sama video dari Kiai Marzuki Mustamar. Halo, katanya cinta Rasul kok mengkaji nasab? Para rawuh, kita bersepakat hormati Ahlul Bait. Jimate Islam niku telu, Quran, Sunnah, Ahlul Bait. Kanjeng Nabi dawuh, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Hadis satunya, kitab Allah wa itrati. Dua pusaka lek aku mati tak tinggalkan buat kalian semua, ben selamat. Dua pusaka ku lek mau cekeli jimat niku sampean selamat, tapi lek gak mau cekeli ciloko sampean. Satu hadis menyatakan Quran dan hadis. Hadis satunya menyatakan Quran dan Ahlul Bait, keluargaku, anak putuku, tulung cekelono. Halo. Wong Islam nyekeli jimat teluwi selamat para rawuh. Jimat pertama Quran clear. Sejak awal Nabi tasik sugeng, Quran wis ditulis tersendiri, nggak boleh bercampur dengan tulisan lain. Nabi kapundhut sedo zaman Abu Bakar, Quran dibukukan clear. Sakniki sak donya nggak ada perbedaan pendapat tentang Quran. Organisasi NU Muhammadiyah boleh beda, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi boleh beda, tapi Qur'ane bodoh. Quran jimat pertama clear. Zaman Imam Bukhari hadis clear. Ada 100.000 hadis lebih. Imam Bukhari men-tracking. Apa men-tracking? Menelusuri, melacak, mentahqiq satu persatu para rawuh. Hadis iki sahih ora? Perawine tukang ngapusi apa ora? Perawine tukang gendaan apa ora? Perawine kadang ninggal salat apa ora? Perawine duwe anak bojo rok-rokan cekak apa ora? Perawine mau lima apa ora? Wah, diteliti para rawuh. Perawine top, sambung setiap generasi, maka dinyatakan hadis itu sahih. Perawine tahu ngapusi jaran corek. Ngoten Imam Bukhari neliti hadis, teko dengan perawi, ternyata perawi hadis ini pas ngapusi jaran. Jaran diceluk diming-iming suket. Ya moro wong diming-iming suket. Bareng jarane moro, suket diguang ra diwehne. Tampare di cekel, wah iki bahaya. Wong jarane diapusi. Lek dadi bojo niki mbok tuwek iso di apusi, bahaya. Iki lek dadi perawi iso-iso umat di apusi, corek para rawuh. Gara-gara hadis dijarah wa ta'dil, di tracking, ditelusuri, dilacak
sing rasoki buak dari 100.000 lebih hadis di Bukhari karek sekitar 4.000, hadis di Sahih Muslim karek sekitar 4.000 titik, tapi mentes sahih tenan. Umat nggak ragu mengamalkannya, umat nggak ragu memeganginya. Wong sahih. Jimat pertama selesai dari dulu, jimat kedua selesai di zaman Imam Bukhari, jimat ketiga anak putune Nabi sing lamun anak putu tenanan pot 100% disungkemi dan barokah tenan, ditawasuli ya ijabah tenan. Halo, ditabaruki ya barokah tenan. Nah sementara akhir-akhir ini karena nggak ada syarat kategori sopo keturunan Nabi, sopo sing duduk, gampang wong ngaku-ngaku keturunane Nabi. Ya Arjun ini kan putih ganteng, niki lamun gelem gamisan cobaan nggih kan wajahnya masuk wis niki kita lamun gelem cobaan gamisan kali tumbas teken karo nyekel tasbih kacamata ireng. Halo, minyak wangi loro teng mriki. Terus kalau belajar titik gaya ini loh, akhi ukhti kif tayyib ya khair, tayyib antum ya khair, ya salam subhanallah ya khair, alhamdulillah astaghfirullah ya khair. Kudu belajar ngono. Gelem ngono lho wong kampung percaya diambungi tangane. Padha pengen ngalap barokah amplop masuk. Kandhani ra percaya. Nah jimat ketiga ini sementara sik campur-campur karena banyak orang ngaku-ngaku. Halo, maka beberapa pihak merasa perlu iki kudu dilakukan upaya pemurnian, seleksi. Yang Quran juga mengisyaratkan itu, wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kalian semua hai ahlul bait. Lelek dapure marzuki ngotot-ngotot nyantol nih jenenge dimasuk nih teng beriku kayak tibake keturunan kenarok niki ngotori nopo memurnikan gitu nih kan ngotori. Maka supaya keturunan ini panggah asli, panggah murni, umat lek tabarukan yo barokah tenanan, umat lek tawasulan yo hasil kabul kajate tenanan. Maka upaya niki perlu paham napa mboten? Paham napa mboten? Dan nyuwun sewu, jamane ku wis 1446 tahun, wis suwe lho. Jenengan mrikilah tiang Demak kalih zamane Demak Bintoro, zaman Mbah Fatah sapa? Raden Fatah ngantos sakniki cara diitung wektune paling tasik 500 tahun. Waktu 500 tahun lho. Wong Demak wis kangelan. Aku iki keturunane Raden Fatah apa ora? Kuwi lho wis angel. Lah zaman Nabi ngantos sakniki kuwi ora 500 tahun, 1446 tahun. Lah yo angel to wong aku iki keturunane gek sakmono dawane lho. Kecuali gelem dikaji, kecuali gelem dibuktikan, kecuali gelem di tracking satu persatu nasabnya. Mbah canggahmu sopo iki, Mbah Yutin, Mbah Nuri maneh, Mbah Wareng sopo iki mbiyen uripe tahun piro, sedone tahun piro, urip nanti oke sambung. Mbah Wareng kalau Mbah udek-udek wis sopo, kacek pirang tahun, sezaman apa ora, uripe padha ning Wonosobone apa sitok ning Maruko, sitok ning Wonosobo. Lah lek ora sambung, lek sambungi piye sambungi? Kudu dicek satu per satu sampai sambung Nabi, baru lolos tracking sejarah, lolos tracking nasab. Halo, kepengen yakin maneh dibuktikan secara DNA gennya niki padha napa mboten. Nah najan wis 1400 tahun luwih lek tibake genetiknya sama, nasab per generasi nggih sambung tenan, ada bukti bukunya, ada bukti sejarahnya. Terus nyuwun sewu coro karakternya masuk. Nabi jembar jodone piyambake yo jembar jodone, Nabi ganteng piyambake yo ganteng, Nabi pinter fatonah pol piyambake yo alim pol kados Said Maliki niku lho. Nabi sukune Quraisy, lah piyambake sukune yo Quraisy. Nabi margane Bani Hashim, piyambake margane yo
Bani Hasyim. Oke, niki Jan keturunane Kanjeng Nabi. Perlune mengkaji niku ngoten niku para rawuh. Aja lek tanpa kajian, jangan-jangan sing keturunan asli malah ora mok mahabbai. Sing duduk keturunan krana tampile jos malah mok mahabbai. Penting mboten kajian yo? Halo. Penting napa mboten? Penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong mriki. Tapi aja nesu. Aja emosi. Sapa ngerti dari kajian itu jenengan yang selama ini dianggap keturunan Nabi lah terbukti keturunan tenan. Ngoten lho. Jangan melawan menentang kajian itu. Lek terbukti jenengan keturunan tenan, takzime mahabbai umat iki teng jenengan mundak mantep ora mamang ngoten lho. Lek tibake duduk keturunan ya aja gelo. Mending nama saya dicoret dari situ. Tapi keturunan ini menjadi murni daripada nama saya dipaksa-pasakan cantolkan di situ, tapi keturunan ini jadi campur aduk nggak karuan. Padahal pesan Quran wa yutahhirukum tathira. Gusti Allah pengen mensucikan kamu. Dong apa ora? Quran beres, hadis beres, muga-muga masalah nasab niki ndang beres. Lan konco aparat aja wedi-wedi. Wah, engko lek ngene kajian ngene malah nun sewu, khawatir terjadi rusuh gejolak, aparatnya muduno. Presiden buat tim, serahkan pada menteri opono ahli sejarah, kumpul antara Kiai Jawa, Kiai Arab, habaib, para ahli sejarah, nakobah internasional yang punya bukti manuskrip banyak, yang ahli DNA kumpul resmi negara, nanti pakai lembar resmi, lembar kenegaraan, menyatakan fulan-fulan ini keturunan, fulan-fulan ini mboten, ya kudu terima. Lek negara yang turun pakai kekuatan hukum dan aparat, tentu nggak terjadi nggak terjadi chaos. Lek negara nggak segera turun, padahal di bawah kayak ngoten niku, makam kasusnya nggak karu-karuan, lagu nasional ya nggak karu-karuan. Halo, sejarah ya jadi nggak karu-karuan. Nama Mbah Hasyim As'ari itu loh nggak masuk dalam kamus sejarah nasional. Wes kebacut krono duwe menteri irunge bangir, menteri pendidikan ini loh, masuk wong Wonosobo kuwi. Apa nggak bahaya nih gile diterus nih? Makam-makam yang palsu dikatakan ini pejuang, ini kulit dibiarkan. Takut kita itu 200 tahun ke depan anak putri kita buta sejarah, nggak tahu itu palsu apa enggak. Orang lain bisa klaim Nusantara ini milik kami, pejuangnya nenek moyang kami itu, lihat makamnya itu. Kasihan anak cucu, anak pribumi nggak bisa menjadi tuan pemilik di negeri sendiri.